Saudara, Iran ambil celah dari keretakan Trump dan Netanyahu dalam mengakhiri perang. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali bilang, gaya diplomasi Amerika Serikat dan Israel berbeda. Meski Amerika Serikat dekat dengan Israel, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Israel. Berikut analisisnya. Jadi Amerika Serikat dan Israel ini Mas Vidi punya musuh yang sama, tapi cara menangannya itu berbeda. Amerika dengan Israel bisa sama-sama itu punya musuhnya itu misal Iran dan Hizbullah, tetapi prioritas dan strategi mereka itu berbeda. Contohnya ya, kenapa Israel tetap dia berencana akan melakukan serangan kepada Hizbullah, kepada Beirut, walaupun tadi ya sudah dikontak oleh Donald Trump secara keras, tetapi jangan lupa bagi Israel Hizbullah itu ancaman selamanya, ancaman eksistensialis gitu ya. Dia musuh yang langsung berhadapan secara langsung di dalam batas geografis antara Israel dengan Lebanon gitu. Jadi ini yang membedakan. Kalau Donald Trump itu meminta, dia memandang bahwa Hizbullah itu cukup dilemahkan, tidak perlu dihancurkan. Tetapi berbeda lagi bagi Netanyahu. Bagi Netanyahu, Hizbullah ini ancaman eksistensial gitu. Dia harus dihabisi, dia harus dikalahkan. Dia memang benar-benar harus ada perang yang total dari Israel. Sedangkan bagi Donald Trump, dia kepentingannya berbeda dengan Israel, walaupun memandang Hizbullah itu sebagai kelompok teroris, tetapi Amerika Serikat itu tidak ingin kemudian terganggu dengan perang ini, karena nanti bisa menghambat negosiasi dia kepada Iran, dan kemudian akan juga berpotensi menciptakan perang skala besar di kawasan. Ini yang kemudian dipikirkan antara Donald Trump, dan itu yang berbeda dengan Netanyahu. Jadi walaupun ini sekutu strategis, sekutu ideologis Mas Vidi, tetapi tetap ada cara-cara pandang mereka yang berbeda, dan itu kalau kita lihat, sudah terjadi berkali-kali. Karena gini, Netanyahu sama Trump itu bukan atasan bawahan. Enggak 100% itu Netanyahu itu bisa dikontrol. Contoh misalkan, dulu misalkan ketika terjadinya kesepakatan di Gaza, toh Israel tetap melakukan serangan kepada jalur Gaza, dia tetap berusaha untuk kemudian Berarti nanti ini juga tidak akan patuh ya, Mas? Betul, karena presidennya sudah begitu Mas Vidi. Bahkan kalau dari tahun 80-an misalkan ya, Israel itu menyerang reaktor nuklir Irak tuh tahun 80-an. Padahal Ronald Reagan itu tidak setuju gitu. Yang terbaru bahkan Israel melakukan serangan kepada Qatar. Karena Qatar itu tempat negosiasi antara Israel dan Hamas dan dekat dengan Amerika Serikat. Saya kira sulit kemudian mengontrol Netanyahu 100% untuk tunduk dalam kepentingannya Donald Trump gitu. Kenapa Mas Vidi? Jangan lupa, Israel itu dia punya doktrin keamanan sendiri, doktrin keamanan yang mandiri. Dia walaupun dia butuh bantuan dari negara-negara lain, tetapi pada ujung-ujungnya dia tetap harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak harus menunggu lampu hijau persetujuan Amerika Serikat untuk melakukan serangan terhadap Lebanon. Saya kira presiden itu kan sudah dilakukan selama ini. Dia menyerang berbagai wilayah, berbagai tempat, walaupun Donald Trump itu tidak setuju seperti itu. Karena begini, Israel juga memikirkan Donald Trump itu juga butuh dia. Amerika itu juga butuh Israel yang memberikan jaringan intelijen, memberikan informasi tentang kekuatan kelompok-kelompok militan, kelompok-kelompok perjuang Palestina kepada Amerika Serikat. Itu siapa? Itu Israel. Baik, Yang Mas Pizarro, memberikan apakah ini berarti melukiskan memang ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel, Trump dengan Netanyahu? Betul, ini emang ada ketegangan, ada keretakan, tapi bukan akhir dari segalanya, Mas Vidi. Oke. Gitu, walaupun ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tetapi kalaupun nanti Netanyahu mengikuti skenario Trump, dia mungkin hanya mundur secara taktis saja, bukan secara strategis. Mungkin situasi ketika udah kembali, ada negosiasi yang berlangsung dengan Iran, kemudian ada tanda-tanda kesepakatan, mungkin Israel akan melakukan serangan kembali gitu. Karena problematikanya, Netanyahu itu juga dia dilema. Kalau dia menarik mundur pasukan Israel totally dari Lebanon, itu juga berbahaya sama dia. Kan ini pasukan Israel udah di front depannya Lebanon nih, Mas Didi. Kalau dia narik mundur, itu kemudian akan rentan ditembaki oleh Hizbullah. Itu kenapa makanya Netanyahu itu tetap dia tetap berjaga-jaga di wilayah Lebanon, walaupun nanti Donald Trump itu meminta dia mundur. Telepon Netanyahu, Bibi kepada Donald Trump yang mengatakan, jika Hizbullah menyerang saya akan menyerang balik. Itu kan sudah penegasan bahwa mereka tidak sepenuhnya harus menunggu lampu hijau dari Washington. Baik, Mas Pizarro, tapi apakah situasi ini akan dimanfaatkan oleh Iran dan bagaimana Anda melihat Iran akan memanfaatkan situasi seperti ini? Mas Vidi, Iran udah mengatakan bahwa situasi di Lebanon itu akan berdampak terhadap jalannya negosiasi. Sukses atau tidaknya negosiasi itu juga berpengaruh, berdampak terhadap apakah Israel akan terus melakukan serangan kepada Hizbullah. Saya kira kalau polanya seperti ini, Israel terus melakukan serangan, invasi, dan jangan lupa itu masyarakat sipil juga, Mas Vidi, yang dibunuh di Lebanon. Ada lebih dari 3.000 masyarakat sipil yang dibunuh oleh Israel. Maka kalau ini terus berlanjut, maka perdamaian dalam waktu dekat tampaknya sangat jauh akan terjadi.
terjadi. Bahkan kalau kita lihat sekarang, Iran udah menyerang Kuwait, Iran udah menyerang Bahrain. Saya kira itu juga respon atas begitu agresifnya kekuatan Zionis Israel melakukan invasi di wilayah Lebanon. Bahkan yang terbaru ada laporan mengatakan Iran juga merespon tentang situasi di jalur Gaza. Karena ketika bulan Idul Adha aja, itu udah lebih 30 warga Gaza yang dibunuh oleh Israel. Saya kira perdamaian akan sangat jauh, dan kalau kita katakan sekarang tampaknya udah semakin sulit untuk... Kami tutup breaking news kali ini, saudara. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Jurnal Merah Putih bersama rekan kami Ivo Nasution. Sampai jumpa.